acara Cahaya Ramadan TPRI Kalimantan Timur, dan tema yang masih kita diskusikan dengan guru kita yaitu Guru Ajmain bin Ahmad tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yang mana beliau sampaikan tadi di segmen pertama bahwa salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait tentang keutamaan bulan suci Ramadan, dan yang saya sampaikan tadi bahwa salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, bagaimana ini Ustaz? Kita membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, atau pahala yang kita baca, pahala membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan dibandingkan kualitas pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Silakan. Masya Allah. Pahala membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Utsman bin Affan, man qara'al Quran falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalihah, la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi baca Al-Quran ini adalah satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan untuk umat Rasulullah SAW dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Dan ketika membaca Al-Quran adalah satu kebaikan, ya. Dan Rasulullah SAW memberikan keterangan lafaz alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dengan membaca alif lam mim saja sudah 3 huruf. Otomatis ketika kita membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Ini di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan di awal hadis motivasi bulan suci Ramadan tadi kita sebutkan man taqarraba bi khaslah binal khair kana kaman ada fardhan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu macam bentuk kebaikan, maka baginya pahala satu kefarduan. Seperti yang sempat kita terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa dalam kaidah fiqhiyah al-fardu tafdulu ala nafli bisab'ina darajah. Ibadah fardu mengungguli ibadah sunnah 70 derajat. Jadi kalau di luar Ramadan, ya, ibadah kita melakukan satu macam ibadah sunnah dapat 1 derajat. Kalau di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala fardu otomatis 70 derajat. Jadi kalau baca Al-Quran tadi 1 huruf, ini per huruf, belum 1 kalimat, belum 1 ayat. Nah ini tinggal ngalikan lagi. Jadi 1 huruf karena mendapatkan 10 kebaikan, maka di bulan suci Ramadan 1 hurufnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Tinggal menggalikan. Iya. Baik Ustaz, kembali ke pembahasan kita tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Tentunya keutamaan ini banyak Ustaz yang bisa kita lakukan ya dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya tadi membaca Al-Quran. Nah, bisa disampaikan Ustaz kepada jamaah kita yang menyaksikan acara pada sore hari ini, keutamaan yang sekiranya bisa mendatangkan fadilah ataupun pahala yang bisa dilakukan yang mungkin dari kalangan-kalangan awam yang bisa dilakukan untuk mendatangkan pahala atau fadilah tersebut, yang bisa dilakukan apa saja Ustaz? Selain misalnya membaca Al-Quran atau mungkin amal-amalan yang lainnya. Pemirsa TVRI rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan banyak kesempatan emas bagi siapa saja. Selain baca Al-Quran, ada juga yang bisa kita jadikan ajang untuk perlombaan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, sekalipun mohon maaf kita masih termasuk kontraktor kelas elit, ya, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, jadi masih tergolong, ya, ekonomi masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pembukaan tadi juga sudah kita sindir, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabati minan nar wa kana lahu ajr misla ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Barang siapa yang menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya 3 keistimewaan.
Yang pertama, ya, itqa raqabah maghfiratan lidunubi. Orang yang menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang takjil, orang yang berbuka Puasa. ya. Ini orang yang menyediakan tadi hidangan bermacam-macam. Ini yang pertama dia mendapatkan pengampunan. Yang kedua ya, dia dibebaskan dari neraka, dapat pembebasan dari neraka. Dan yang ketiga, dapat puasa, dapat pahala orang yang buka puasa. Jadi misalkan kita nyiapkan hidangan 10 orang. Misalkan ya, kita mungkin ya barangkali contohnya kurma. Ada kita nyiapkan kurma, kemudian yang ngambil 10 orang. Langsung pahala puasa 10 orang tadi kita dapatkan. Tanpa mengurangi pahala orang puasa. Orang puasa pahalanya tetap ya, kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala orang yang mengambil pahala, yang menyantap hidangan puasa tadi. Jadi keistimewaan ini disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, dan di saat itu mohon maaf para sahabat banyak yang kesusahan ekonomi. Makanya di antara sahabat yang agak kesusahan ekonomi, kemudian di hatinya ada keinginan untuk ingin ikut serta berlomba-lomba dalam rangka menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka beliau langsung bertanya. Ya, salah satu dari sahabat ada yang memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufatir bihi shaim." Wahai Rasulullah, tidak semuanya di antara kami ini yang mampu menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Mungkin saat itu kefahaman para sahabat menyiapkan hidangan untuk orang berbuka puasa harus mewah atau harus mahal. Walhasil memerlukan biaya yang banyak. Ya, makanya para sahabat di sisi lain ya ingin berlomba-lomba, tapi di sisi lain tidak punya kemampuan. Jadi mengalami kondisi andilau ya, antara dilema dan galau. Jadi agak kesusahan, kasihan. Tapi untungnya ada yang berani bertanya ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan keterangan yang dari keterangan ini mereka yang miskin pun mampu untuk ikut berlomba-lomba dalam rangka menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Rasulullah bersabda, "Yu'tillahu hadza thawab." Allah memberikan 3 keistimewaan tadi, ya. Man fatara sha'iman, bagi orang yang menyiapkan hidangan bagi orang berbuka puasa, walau ala tamroh, sekalipun 1 biji kurma, ya, kurmanya ya, bukan bijinya ya, kurma, 1 butir kurma, ya, walau ala syarbatima, sekalipun 1 gelas minuman, walau ala madzaqati laban, sekalipun dengan sehirup air susu. Jadi mohon maaf, ini karena Rasulullah dulu di Arab, jadi yang dicontohkan kurma. Tapi hukum Islam tidak mencekik umat. Jadi selain kurma pun dapat pahala yang sama. Seperti kita di Indonesia, apalagi banyak hasil bumi ya. Misalkan yang terbuat dari ubi, mulai dari getuk, kemudian apa, pisang goreng, nah ini ya, donat, ya. Intinya berbagai macam kue, berbagai macam wadai di tempat kita ini ya. Istilahnya 1 butir kue ini menempati posisi 1 butir kurma. Jadi misalkan menyiapkan 10 donat, dimakan 10 orang yang berbuka puasa, maka pahala 10 orang tadi didapatkan oleh orang yang menyiapkan hidangan tadi. Itu kalau mampu 10, barangkali ya mampunya cuma ya kita beli 10, tapi untuk keluarga kita juga 6 orang. Yang 4 kita taruh masjid atau musola atau tempat-tempat di mana pada umumnya orang berbuka puasa, maka disitulah kesempatan kita menyiapkan hidangan tersebut. Intinya jangan malu. Tadi contohkan juga walau ala syarbatima, ya misalkan kalau orang mampu beli 1 kardus air mineral bentuk gelas, ya siapa tahu mampunya beli eceran 10, dibawa pulang 6, tinggal 4.
jangan malu, taruh. Kalau ada yang meminum dari orang yang berbuka puasa 4 orang, maka 4 pahala orang puasa kita dapatkan. Jangan gengsi. Kalau memang itu kemampuan kita. Jadi apapun itu Ustaz ya, Ya, makanan, minuman apapun, yang penting apapun, baik, ya. yang penting halal, bisa diberikan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya, dan ini insya Allah semiskin apapun Bisa mampu. saja, mampu. Ya, cuma 5 gelas air mineral, insya Allah mampu. Ya, tinggal gengsi apa enggak? Enggak usah gengsi ya, karena gengsi itu penyakit syaitan. Iya. Tapi yang perlu di garis bawahi Ustaz, Ya. artinya fadilah memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa ini ya dijadikan alasan oleh orang-orang tidak berpuasa. Akhirnya dia cukup untuk memberikan makanan dan minuman saja Ustaz. Tidak berpuasa ini kan yang salah. Karena ini banyak ini di kalangan saudara-saudara kita terutama muslim, puasa ini adalah perintah wajib, tetapi banyak sekali yang masih tidak mau melaksanakan puasa Ustaz ya. Ogah-ogahan gitu melaksanakan puasa ini. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah dalam salah satu hadis baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini salah satu keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, ini orang-orang yang berpuasa seperti apa Ustaz yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Jadi kita kembali ke persiapan sebelum bulan Ramadan. Ya, persiapannya diantaranya adalah persiapan fikhiyah, ya, memahami ilmu fikih khususnya dalam bab berpuasa. Karena dalam bab puasa di situ ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam artian kalau kita melakukan perkara tersebut puasa kita batal, harus mengqadha'i dari yang lain, harus membayar dari yang lain. Kemudian yang banyak belum diketahui saudara kita adalah ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita terjerumus di perkara ini, pahala puasa kita hangus, ya. Tapi kewajiban sudah gugur. Cuma nanti di akhirat kecewa ketika kita minta Allah, mana balasan puasa saya? Nah, ternyata ya puasanya tidak diterima oleh Allah. Allah tidak sudi menerimanya. Ya, dalam hal ini ada 5 perkara. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khamsan yufatirna bihinna as-shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Kalau sesuai redaksinya artinya membatalkan puasa. Makanya di sini kita memerlukan ahli hadis yang ahli mensyarahi hadis. Ya, kalau ayat Al-Qur'an mencari ahli tafsir Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau sesuai redaksi saja, wah ini membatalkan puasa. Ya, apa saja? Al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wa yaminul kadhibah wan nadhar bisyahwah. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, berbohong. Ya. Yang kedua, ya, al-kidbu wal ghibatu, menggunjing, menggosip, mengerasani temannya, ya, ngerasani orang lain. Ya. Rasanya. An-namimatu, adu domba. Ya. Bukan adu kambing ya, beda lagi ya. Adu domba. Ya. Kemudian al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Yang keenam, an-nadhar bisyahwah, melihat sesuatu sampai tergerak syahwatnya. Kalau 5 perkara ini dilakukan oleh orang yang sedang melakukan puasa, maka pahalanya batal. Jadi menurut pensyarah hadis tadi berpendapat bahwa ada ya betul ajru shaim, membatalkan pahala orang puasa. Jadi kewajiban puasa gugur, cuma pahalanya yang batal. Akan tapi perlu kita sampaikan juga ada pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ahmad dan Imam Auza'i, ya. Ya, beliau ini berpendapat bahwa 5 perkara tersebut pembatal puasa. Wah, keras. Ya, kalau beliau yang mengamalkan mampu, Ibunda Aisyah menjauhi 5 perkara mampu. Baik. Ya, jadi luar biasa. Ya, baik Ustaz, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, Cahaya Ramadan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.